Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Tidak terasa kita sudah ada di awal bulan November. Tidak lama lagi kita akan berada di penghujung tahun 2020. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada, karena campur tangan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau menyanyikan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau taruh ibadah kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Mari kita bersorak-sorak buat Tuhan pagi hari ini. Hey. Kami mau menyanyikan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Alam semesta melukiskan
Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami mau mengatakan Tuhan, kami tidak meragukan kasih Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan, karena kasih-Mu Engkau merelakan tubuh-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari setiap kita yang tidak meragukan kasih setia Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami sungguh-sungguh percaya akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu. Kami telah memuji meninggikan Engkau. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Dimanapun juga umat-Mu berada, kami percaya Engkau menjamah tiap-tiap hati kami. Engkau jamah, Engkau melembutkan hati-hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu dapat masuk dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin membawa firman Tuhan tentang kuasa doa. Kita umat-umat Kristen juga sudah tahu apa itu doa. Setiap kali pada saat bangun tidur, mau tidur kita berdoa, mau makan kita berdoa. Dan doa itu merupakan nafas kehidupan daripada kita. Kita membaca Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maaf, 16b. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya nanti mau bahas berapa sih besar kuasa doa. Tetapi sebelumnya itu saya teringat minggu lalu atau 2 minggu lalu ada yang bertanya sama saya, termasuk teman saya. Dia bertanya sama saya, dia bilang, Pendeta Freddy, kalau kita menghadapi sesuatu tantangan, rintangan, atau mara bahaya, kita harus bagaimana? Jadi saya bilang, ya kita harus menurut kehendak Tuhan. Dia bilang, oh tidak. Dia bilang, coba baca Amsal 22 ayat 3. Amsal 22 ayat 3, demikian firman Tuhan. Ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Dia bilang firman Tuhan suruh kita bijaksana. Jadi kalau di depan ada apa-apa, kita sembunyi. Jangan kita jalan terus. Aduh, dalam hati saya itu tidak sejahtera saudara. Saya tidak tahu jawab tapi saya berdoa. Nah, makanya hari Minggu pagi ini saya ingin menjelaskan bahwa kita kalau mendapat malapetaka tidak harus sembunyi. Saya bilang. Karena saya tiba-tiba teringat waktu dia tanya begitu. Saya teringat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Malapetaka di depan. Raja Nebukadnezar bilang apa? Kalau gong berbunyi. Kalau ada yang tidak menyembah patung emas yang saya buat. Hukumannya apa? Masuk di api. Nah ini kan malapetaka. Kalau menurut saya, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga sujud sembah dulu patungnya. Nanti minta ampun sama Tuhan kan bisa kan. Itu kan bijaksana. Saya tidak sejahtera. Saya berdoa sama Tuhan. Ternyata Tuhan buka sama saya. Itu Sadrak, Abednego, dan kenapa dia tidak menghindar? Bisa saja dia menghindar kalau dia bijaksana kan. Daripada memati dipanggang. Tiba-tiba Tuhan suruh saya buka di Google. Itu bijaksana. Beda bijaksana dengan hikmat. Makanya kalau kita anak-anak Tuhan pakai hikmat, belum tentu kita harus menghindar dari malapetaka. Ada amin? Iya. Sadrak, Mesak, dan Abednego dia tidak menghindar. Malah dia maju, dia masuk ke dalam api. Jadi beda bijaksana dengan hikmat. Makanya kita anak Tuhan harus pakai hikmat, jangan pakai bijaksana. Apa artinya bijaksana? Saya mau bahas, mereka pakai jiwa. Makanya kita mengingini Tuhan jangan pernah pakai jiwa. Saya mau bahas. Nah, bijaksana artinya saya buka di Google. Selalu menggunakan akal budinya. Ini selalu pakai pikiran. Melalui pengalamannya
atau ilmu pengetahuannya. Ini luar biasa. Makanya orang bijaksana itu kan banyak toh. Seperti banyak orang bilang seperti kata-kata bijak. Banyak kan. Nah, orang arif, tajam dalam pikiran, pandai dan berhati-hati. Wow, apa tidak bagus? Bagus sekali. Tapi kalau untuk kerajaan surga tidak dipakai bijaksana. Tidak dipakai jiwa. Pakai apa? Roh. Itu namanya hikmat. Makanya beda hikmat dengan bijaksana. Karena kita taksir firman Tuhan itu tidak sesuai apa yang Tuhan punya mau. Ini Tuhan punya mau ini. Di Amsal pasal 22 ayat 3. Orang bijaksana itu memang menghindar. Tetapi kalau orang berkhidmat belum tentu. Kenapa? Dengar suara Tuhan, taat dan lakukan. Pasti mujizat terjadi, amin. Nah, puji Tuhan, saya bersyukur tiap kali kalau teman atau jemaat yang mau bertanya, saya tanya sama Tuhan. Ternyata Amsal pasal 22 ayat 3 itu penjelasannya berbeda. Itu penjelasannya soal jasmani, pikiran. Tapi kalau hikmat cerita tentang roh kita. Oke, saya melanjut. Nah, sekarang saya bicara tentang kuasa doa. Berapa besar sih kuasa doa? Saya mau jelaskan saudara kaget. Yang pertama-tama, saya tiba-tiba teringat, saudara pernah baca Yosua waktu perang dengan bangsa musuhnya. Karena musuhnya terlalu kuat, jadi mesti lama kan perang. Yosua bilang apa? Hai matahari, hai bulan, berhenti di tempatmu. Wow. Kita mau baca Yosua pasal 10 ayat 12 sampai dengan 14. Yosua 10, 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hari itu telah tertulis dalam kitab orang jujur, matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Wow. Saya Tuhan kasih ingat itu kuasa doa. Bayangkan Yosua berseru kepada Tuhan. Tuhan kasih berhenti. Dan ini memang terjadi saudara. Para ahli komputer, waktu dia sudah ciptakan komputer, dia mau tahu apakah betul-betul matahari dan bulan pernah berhenti. Ternyata betul, berapa ribu tahun yang lalu itu komputer sempat tidak ada anunya penjelasannya. Ternyata itu waktu itu matahari dan bulan berhenti. Makanya saya bilang inilah Allah yang kita sembah itu Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa. Firman Tuhan bilang dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa doanya sekuasa begitu. Jadi saya bersyukur doa itu kuasanya besar sekali. Makanya firman Tuhan bilang kita doa saja kadang-kadang yang kita tidak pikirkan, yang kita tidak bisa bayangkan atau mimpi pun juga. Itu yang Tuhan sediakan. Ada amin? Wow, saya bersyukur bahwa Tuhan itu. Makanya saya telah lihat mujizat mama saya sembuh. Saya ini sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya tidak mau main-main. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah ini Tuhan yang ajaib, yang maha kuasa.
Nah, saudara, saya mau lanjut lagi. Yang kedua, sebesar apa kuasa Tuhan? Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 45. Silakan. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Kami telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini dahsyat sekali, saudara. Firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Firman Tuhan bilang, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kuasa doa itu mengampuni. Firman Tuhan bilang, musuh saja kita bisa kasihi. Musuh loh. Makanya Tuhan ubahkan cara berpikir saya, apalagi istri, apalagi suami, apalagi anak. Mereka punya kekurangan. Tapi apakah kita tidak bisa mengasihi mereka? Tidak bisa mengasihi istri, suami, anak? Halo. Saya Tuhan ingatkan ayat ini, saya bertobat, saudara. Mungkin kita punya istri, mungkin kita punya anak, punya kekurangan. Tapi firman Tuhan, musuh saja kita harus kasihi. Mungkin saudara punya orang tuanya cerewet, belum mama juga lebih cerewet lagi. Kasih dia. Amin. Firman Tuhan bilang musuh saja kita harus kasih. Apalagi orang sekeluarga. Makanya saya dengan mengiring Tuhan hari demi hari, saya makin bertumbuh dan saya makin dewasa. Inilah yang Tuhan kehendaki kita di dalam Tuhan. Selanjutnya saya mau bahas kapan kita harus berdoa. Kapan? Kita kembali firman Tuhan. Markus pasal 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, pagi-pagi benar. Kalau pagi-pagi benar itu kan bisa jam 6, bisa setengah 7, jam 7 juga masih pagi-pagi. Tetapi di sini ditulis pagi-pagi benar masih gelap. Kalau masih gelap itu jam 4, jam 5. Baru berdoa. Banyak orang sudah jam 9, jam 10 bangun pagi baru berdoa. Nah, itu juga bagus. Orang bilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi kalau kita mau kembali firman Tuhan, nah itu kita harus lakukan. Hari masih gelap. Kalau hari masih gelap itu jam 4, jam 5. Kalau jam 6 saya lihat sudah terang. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus kembali firman Tuhan. Makanya banyak kita bilang, itu gereja lain itu tidak kembali firman Tuhan. Kita ini Pentakosta ini back to the Bible. Kenapa? Baptisan air itu baptisan selam yang benar. Kita benarkan sebagian firman Tuhan, sebagian kita tolak. Bangun jam 9 baru berdoa. Nah, kita terima baptisan air, tapi kita menolak doa harus pagi-pagi benar. Jam 4 atau jam 5. Ya, saya bersyukur dari dulu doa pagi saya mau dirubah. Saya bilang, Tuhan, kan jam 6 doa bagus toh. Habis doa, jam 7 mandi semua yang selesai, tidak usah tidur lagi. Bayangkan kalau jam 4 bangun, jam 5 selesai doa, pasti tidur lagi dong. Tapi Tuhan tidak kasih.
Tuhan, no way. Tetap jam 4. Kenapa? Kalau saya jelaskan itu waktunya tidak cukup. Ada penjelasan tersendiri mengenai kenapa harus jam 4. Saya jelaskan singkat saja. Itu waktu peperangan rohani yang terbesar di langit. Ya, saya mau lanjut lagi ketiga, kapan harus berdoa. Kalau kita cerita tentang doa, kita tidak luput dari puasa. Banyak orang bisa berdoa, tapi tidak bisa berpuasa. Kita baca itu Lukas pasal 2 ayat 37. Hana, seorang nabi. Lukas 2 ayat 37, demikian firman Tuhan. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah, orang berdoa itu kebanyakan disertai dengan puasa. Apa saudara masih berpuasa? Nah, ini selama ini tidak ada ibadah kan? Kita ibadah online. Saudara masih berpuasa? Aduh Bapak Pendeta, karena tidak ada ibadah, karena tidak lihat mukanya pendeta, makanya saya tidak puasa. Puji Tuhan. Sekarang kembali lagi. Saya harap apa yang semua kalian lakukan dulu, kembalikan kasih mula-mula. Saya juga kadang-kadang sudah tidak mau puasa, saya pikir tidak ada ibadah. Toh, kita mau bikin apa? Apalagi di rumah banyak makanan. Apalagi mama masak yang enak-enak. Oleh sebab itu, mari kita kembalikan kasih mula-mula kita. Kita mau berpuasa, berdoa, dan berpuasa. Kalau saudara tanya berpuasa itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nah kalau kita kembali firman Tuhan, saya jam 11 malam, jam 12 kan sudah tidak makan. Kita sudah tidur. Yaitu saya mulai puasa sampai besok sore jam 6. Kalau kita kembali firman Tuhan, bangsa Israel, Daud buka puasa itu jam 6 lewat. Makanya agama lain, kalian masih ingat? Mereka puasa itu jam 6 lewat 5 menit. Itu yang benar. Masa kita orang mau kalah? Ya. Jadi puasa dari malam, cuma mereka sahur. Kalau kita mau sahur juga tidak ada masalah. Nah, saya dulu dari jam 12 sampai besok jam 6. Sekarang berhubung karena umur, saya masih sahur jam 4, jam 5 saya masih makan, masih minum, baru saya puasa. Tidak ada masalah. Makanya saya bilang, kadang-kadang apa yang kita ngomong, kita tidak lakukan. Makanya banyak orang dunia tidak jadi orang Kristen. Karena dia bilang, bulunya. Ngomong puasa tapi buka jam 3, jam 2. Kalau buka jam 3, jam 2, itu terlambat makan saudara. Bukan puasa. Halo. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak di kantor itu pulang jam 2. Baru masak, baru makan. Apa bedanya kita dengan mereka? Ini tidak menyinggung saudara. Cuma kasih ingat. Tidak memaksa, cuma mendorong. Amin. Beda kan? Jadi saya mau jemaat ini di samping mendengarkan firman Tuhan dipraktekkan. Makanya kita kadang-kadang bilang gereja lain, agama lain tidak kembali firman Tuhan. Kita 50% tidak kembali firman Tuhan. Apa bedanya? Ya, kalau harus taat 100%. Oke, saya mau lanjut lagi. Kisah Rasul pasal 13 ayat 3. Kisah Rasul 13 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara tahu kedua orang itu siapa? Saulus dan Barnabas. Rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Berkat doa dan puasa. Pernah saudara berdoa dan puasa untuk anak, untuk istri, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk pendetamu? Ya, doakan. Saya tidak percaya kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Jangan kendurkan itu doa.
Tuhan kasih ingat sama saya. Tuhan, saya mau bawa firman Tuhan apa? Tuhan bilang cerita tentang doa. Jangan kendurkan doamu. Maju terus. Oke? Saudara tahu, tiba-tiba saya teringat kuasa doa. Yang saya cerita-cerita itu kan dahsyat luar biasa. Yosua berhentikan matahari, bulan. Itu hebat. Tapi lebih hebat apa saudara? Saya sering bilang, firman Tuhan bilang, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini tetapi engkau binasa? Yang mana yang lebih berharga? Dunia ini atau kita? Kita, nake. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya waktu datang dari Palu pertama kali, waktu saya dari pesawat turun, injak kaki di kota Palu, bumi pertiwi kota Palu. Tuhan kasih ingat sama saya. Doakan itu jiwa-jiwa. Siap Tuhan. Saya pulang di rumah, saya catat semua nama-nama yang saya kenal. Saudara tahu ada berapa puluh itu. Ada yang satu seisi keluarga masuk di Petra. Dan saya mau bersaksi, saudara tahu, saya 25 tahun menggembalakan umat di sini. Itu 90% yang saya catat namanya itu masuk di Petra Patimura 33. Ada kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan bilang satu jiwa saja itu lebih berharga daripada sisi dunia. Saudara doakan keluarga, pacar yang belum kenal Tuhan, tidak ada masalah. Doakan dia. Saya doakan 90% yang saya catat, saya ingat, semua itu masuk di Petra. Nah, ada satu yang saya mau cerita sebelum saya tutup firman Tuhan ini. Kita menyambut tubuh dan darah Yesus. Ada satu keluarga, saya tidak usah sebut namanya, sekarang jadi diakon kami, suami istri. Nah, saya bersaksi di satu jemaat itu sering dari pertama saya datang, itu bayangkan. Jadi apa saya punya pengetahuan tentang firman, saya bagikan kepada dia. Oh, sekarang dia firman Tuhan dia begini saudara. Kalau pendeta salah-salah, tidak bisa tandingi dia. Tetapi dia mempunyai kakak di sebelah rumah. Nah, kakaknya itu di sebelah rumah itu masih menyembah berhala. Oh, pokoknya keras. Nah, saya setelah pergi di adiknya, saya pergi di kokonya. Saudara tahu, suaminya lari masuk di kamar. Tidak mau ketemu sama saya. Istrinya saja. Oh, istrinya Hebring. Oh, ngomong terus. Saya senang. Pokoknya kalau orang mau terima saya, puji Tuhan. Jadi saya ngomong terus tentang dia. Wah, dia tambah lagi, dia ngomong lagi. Jadi itu kira-kira 1 tahun kalau saya tidak salah. Nah, satu saat istrinya telepon sama saya. Biasanya kan menghindar tuh, ini istrinya telepon. Aduh, Pak Pendeta Freddy. Oh iya, kenapa tahu nomor telepon saya? Oh, dari adiknya di sebelah rumah, kasih sering ke sebelah rumah. Saya bilang, iya, ada apa, bisa dibantu? Dia bilang, iya, bisa tolong datang rumah saya? Hah? Bayangkan, biasa saya pergi di rumahnya, suaminya sembunyi. Ini kali suaminya yang undang saya pergi di rumahnya. Aduh, puji Tuhan. Saya bilang, saya kayak dapat lotre. Saya bilang sama istri saya bilang, Mama, cepat ganti baju, kita langsung ke sana. Jadi sudah sampai, ternyata istrinya bersaksi dengan Bapak Pendeta, suami saya ini sudah 3 kali keluar masuk rumah sakit. Hah? Saya bilang, jadi ini yang terakhir kali dia tidak mau lagi pergi rumah sakit. Jadi saya bilang, jadi kamu mau apa? Panggil pendeta, doakan saya. Saya bilang ini kalau sudah begini, ini ada harapan saudara. Betul? Jadi saya puji Tuhan, saya bilang, saya sudah tahu maksud Tuhan. Saya bilang, jadi pas dia ada, kita berdoa. Setelah berdoa, amin, sembuh saudara. Sekarang setia, bahkan jadi diakon suami istri.
Ada kemuliaan Tuhan Yesus. Makanya saya bilang kalau saudara bersaksi mungkin dia belum mau datang sama Tuhan, jangan pusing. Doakan terus, satu saat dia akan datang. Undang kita orang pergi di rumah aja. Haleluya. Yang penting kita orang harus tekun dan bersabar. Nah, saya tidak percaya ini kesaksian ini menguatkan sekali. Saya undang dengan hormat WL singers, pemain musik tampil di depan. Kita ingin menyambut tubuh dan darah Yesus. Kita menyanyi dulu sebuah lagu. Dengan darahmu, buka hati. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sebelumnya Tuhan kasih ingat sama saya. Ini roti dan anggur. Ini jangan main-main saudara. Karena ini betul-betul ada kuasa. Saudara tahu, pengalaman saya mau bagi. Saya kalau ingat saya nangis. Mama saya kurang lebih 20 tahun pendarahan. Maaf ini kalau dia BAB itu selalu darah, penuh darah. Tiap hari orang harus BAB. Itu penuh darah. Yang saya heran itu 20 tahun tidak pernah tambah darah. Makanya orang kalau pendarahan itu tambah darah itu tidak betul. Ya itu dari iman masing-masing. Jadi setelah 20 tahun bapak saya didoakan. Lucifer, roh naga, raja laut keluar. Tapi masih pendarahan. Saya ingat pertama kali kita ke gereja. Pas ada perjumpaan suci. Jadi kami duduk di depan. Bapak saya tanya, Freddy ini apa ini? Saya bilang, oh itu roti dan anggur. Terus makan pakai iman. Sembuh. Oh betul. Saya bilang, ya Mama buka hati. Jadi bapak saya itu buta huruf. Tapi untuk dia taat dengan dengaran. Dia sungguh-sungguh, dia berdoa, dia nangis. Mungkin dia doakan dia punya pendarahan 20 tahun. Saudara, waktu pulang, saya kan bonceng naik motor. Dia bilang, Freddy, itu tadi itu apa? Dia tanya lagi, itu tadi itu apa? Sebenarnya itu tubuh dan darah Yesus. Hah? Dia bilang, tadi kau bilang roti dan anggur. Saya bilang, iya, tapi itu sama dengan tubuh dan darah Yesus. Dia bilang, pantasan. Dia bilang, saya bilang, kenapa Bapak? Saya waktu makan itu roti, saya gigit kayak daging. Hah? Bagaimana? Dia bilang, persis daging. Oh, itu tubuh Yesus, iya. Tok, itu yang merah-merah. Saya bilang, itu anggur darahnya Yesus. Oh, saudara tahu, sejak itu pendarahan berhenti. Ada kemuliaan Tuhan Yesus. Saya kalau ingat itu sudah 40 tahun yang lalu. Saya nangis. Jadi firman Tuhan bilang kalau kita menyambut ini, sambut dengan percaya sungguh-sungguh. Ini adalah tubuh daripada Kristus. Saya yakin kalau Bapak saya mengalami mujizat, kita semua juga. Dan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Benar Tuhan. Sekali lagi.
Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Haleluya. Saudara yang kukasihi, kalau Bapak saya, Tuhan bisa tolong, saya percaya kita semua di sini juga. Tidak ada mustahil di hadapan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu. Mari kita mengangkat roti ini di atas kepala kita. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kira papa sikira dapat sikira. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Haleluya. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Sembah dia. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu.
Sembah Dia, haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kira pasti kira dahsyat. Kami menyembah-Mu. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, amin, amin. Sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, Raja segala raja. Terima kasih Roh Kudus, urapa mengalir, menjamah kami Tuhan, urapi kami, perbaharui kami Tuhan. Kira papa sikana pasangana. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yes, yes. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Bangkitkan api di dalam hati kami untuk berdoa dan berpuasa, untuk mendoakan orang-orang yang Tuhan sudah jauh daripada Engkau, bahkan belum pernah percaya kepada Engkau. Kami percaya janji-Mu berkata, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Hamba-Mu juga Engkau sudah selamatkan seisi rumah. Kami percaya, pakai kami semua ini menjadi alat-Mu juga Tuhan. Tuhan, ampuni kami, kadang-kadang kasih mula-mula kami sudah kendor, bahkan sudah hilang. Tetapi kami mau bertobat. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula yang berkobar-kobar, yang berapi-api untuk menyaksikan kasih-Mu. Kami percaya janji-Mu adalah ya dan amin. Kami siap melayani Engkau.
Beri kami hati seorang hamba, jauhkan dari segala kesombongan. Pakai hidup kami semua yang mendengarkan firman-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur Kau sudah menjawab doa-doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.